Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kajian Tasawuf lil Hayah, Ruhaniyatan bila Tatarruf karya Syekh Akbar Marbatur Rahman. Masih dalam judul kedudukan ilmu tasawuf dalam Islam, bagian kelima. At-tasawwuf huwa dirasatul ulum allati tuwassilul ibada ila kayfiyati tathhiril qulub wa majalul qalbi fi ta'alluqi billah. Ini adalah pertanyaan kedua, di mana produknya di sini. Tasawuf huwa adalah dirasatul ulum, kajian studi ilmu-ilmu, allati tuwassilu, yang mengantarkan al-ibadah kepada para hamba, ila kaifiyati tathhiril qulubi, kepada bagaimana mensucikan hati, wa majalul qalbi, dan bidang atau ranah hati, fi ta'alluqi billah, dalam keterkaitan hubungan dengan Allah Ta'ala, alladzi yu'addu min arkanil Islam, yang dianggap atau dihitung sebagai termasuk rukun-rukun daripada ihsan. Di mana rukunnya ada dua. Yang pertama musyahadah, merasakan hadirnya Allah, hati menyaksi kepada keagungan sifat-sifat rububiyah ketika beribadah, dan yang kedua rukunnya muraqabah, merasakan tatapan Allah. Silakan dibaca mufradatnya. Wa min nahiyatin ukhra tujadu madaris mukhtalifah fi tasawuf. Intinya pertanyaannya adalah, tasawuf adalah kajian tentang ilmu-ilmu yang mengantarkan seseorang hamba kepada cara mensucikan hati. Ini adalah pernyataan. Ranah hati dalam hubungannya dengan Allah, yang merupakan salah satu pilar ihsan, adalah ranah yang sangat personal. Ya, ini mempertanyakan, bukankah hati atau hubungan seorang dengan Tuhan, dengan Allah, itu adalah ranah personal, seperti yang dipahami oleh orang-orang sekuler. Tidak ada seorang pun yang dapat menilai kebersihan atau kekotoran hati orang lain, karena hal itu sepenuhnya berkaitan dengan hubungan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di sisi lain, dalam dunia tasawuf terdapat berbagai macam aliran dan mazhab yang berbeda-beda dalam metode dan jalan atau pendekatan spiritualnya. Nah, di sini menganggap mungkin si penanya ini bahwa tasawuf itu adalah keseluruhan ilmunya itu hanya ijtihadi atau tajribah seorang ulama. Ijtihadi artinya hanya berdasarkan pemikiran seseorang atau pengalaman seseorang. Padahal tasawuf itu, sebagaimana di awal dijelaskan, adalah bagian dari ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu Al-Quran maupun yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, sehingga menjadi sunnah, sebagaimana dalam hadis Jibril tadi. Jadi bukan semata-mata ijtihad ulama. Memang dalam ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf pun ada yang bersifat ijtihadi, ya. Tapi hakikat dari ketiganya itu adalah wad'un ilahiyun, artinya itu adalah murni, ya, hukum, aturan, ketetapan, ilmu yang diajarkan oleh Allah, bukan difikirkan atau hasil buah pikir seseorang. Al-jawabu ma'a taqaddumiz zaman tanawwa'atil mazahibus salasah at-tauhid, al-fiqh, at-tasawuf. Al-jawabu, ya, jawabannya, ma'a taqaddumiz zaman, seiring bersama kemajuan atau berlalunya waktu, tanawwa'at, beraneka beragam, al-mazahibu, mazhab-mazhab, as-salasah, yang tiga, at-tauhid, mazhab dalam tauhid atau teologi, al-fiqhu, mazhab dalam fikih, at-tasawufu, dan mazhab dalam tasawuf atau thariqah. Fa'ala sabilil misali, maka sebagai jalan atau cara, contoh, dengan pendekatan contoh,
inqasama al-fiqh terbagi fikih ila mabahis kepada pembahasan-pembahasan fikhiyah yang bersifat fikih adidatin yang banyak. Wayan tobiku dan berlaku halnya al-amru perkara nafsuhu itu sendiri ala tasawufi terhadap tasawuf. Tasawuf pun sama, ada pembahasan-pembahasan yang banyak, gitu kan? Famin madarisi tasawuf, maka di antara madrasah atau aliran atau tarekat tasawuf, ma yurakizu ada yang memfokuskan ala janib at-tatbiki hanya pada aspek aplikatif atau praktis. Faminha dan di antaranya madaris ma yazdamiu ada yang menggabungkan mengintegrasikan bainal mumarasah antara praktik tasawuf wal fikhi dan fikih. Wahakada dan demikian seterusnya kama anna tariqata tadrisi tasawuf sebagaimana sesungguhnya metode pengajaran tasawuf wallati tunsabu dan yang dinisbatkan ilal ulama kepada ulama alladzina yudarrisunahu yang mengajarkannya tu'assiru berpengaruh bisyaklin kabirin dengan cara besar, secara besar fi tatawuri hadal ilmi terhadap perkembangan ilmu-ilmu ini. Nah, sehingga seiring berjalannya waktu, tiga bidang utama dalam Islam, tauhid, fikih, dan tasawuf mengalami perkembangan dan keragaman bentuk. Sebagai contoh, ilmu fikih terbagi menjadi beberapa cabang, kajian yang sangat banyak, dan hal yang sama juga berlaku bagi tasawuf. Nanti dibahas ya, tasawuf itu ada beberapa bagian-bagiannya. Di antara aliran-aliran tasawuf ada yang menekankan sisi praktis, ada pula yang menggabungkan antara praktik, spiritual, dan kajian fikih, dan seterusnya. Selain itu, metode pengajaran tasawuf yang dinisbatkan kepada para ulama yang mengajarkannya juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu ini. Nah, sehingga sebagaimana dalam fikih itu dijelaskan ada ajaran yang disepakati, ada ajaran yang berbeda pendapat. Nah, yang berbeda pendapat pada umumnya adalah hasil ijtihad. Maka dalam tasawuf pun sama. Ketika adanya tarekat-tarekat dan sebagainya itu adalah adanya ijtihad dalam metode zikir umpamanya ataupun dalam hal yang lainnya. Sehingga ya, tidak menjadi permasalahan ya, tidak menjadi sebuah problem dalam kita memahami ataupun mengamalkan ilmu tasawuf sebagaimana halnya ilmu fikih ya. Jangan sampai kita menjadi bingung adanya mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, bahkan ada yang tidak bermazhab gitu ya. Bahkan sebelumnya mazhab itu ada kurang lebih ya 10 atau lebih dari itu ya mazhab. Ada As-Sauri, Al-Auza'i, ada An-Nakhai dan yang lain-lain. Ada juga mungkin di Syiah itu ada Hadadiyah, ada Ja'fariyah dan sebagainya. Wa fil awinatil akhirah irtabatu tasawuf bi ilmi nafs fi itari ma yu'rafu bil ilajin nafsi bitasawuf. Wa fil awinah daripada masa dan pada masa atau waktu al-akhirah yang akhir ya, kekinian irtabatu tasawuf terhubung ilmu tasawuf bi ilmi nafsi dengan ilmu jiwa atau psikologi. Fi itarima dalam konteks apa yu'rafu yang dikenal bi ilajin nafsi dengan pengobatan kejiwaan atau psikologis. Bitasawuf alladzi dengan tasawuf yang yatanawalu membahas at-taghayyurat perubahan-perubahan allati tatra'u yang menimpa ala nafsi pada jiwa al-insaniyah manusia. Dimana ilmu tasawuf itu ya saat ini ada yang namanya psikosufistik atau terapi sufistik, mencoba untuk mengobati jiwa dengan alat tasawuf ya, dimana tasawuf ketika telah membenahi hati ya, maka otomatis jiwa dan perilaku termasuk pikiran seseorang akan menjadi baik dengan cara menghubungkan kembali batin manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Natijatut at-ta'assur sebagai akibat hasil dari pengaruh bila alam al-khariji oleh dunia luar. Semakin perkembangan teknologi ya dan juga pengaruh-pengaruh dari luar yang eksternal itu bisa semakin banyaknya gejala atau penyakit
gangguan mental atau jiwa. Faqad tamma i'timadu hadan nahji dan sungguh telah dilaksanakan pengesahan penetapan metode ini, pendekatan ini ke ahadil mawad sebagai salah satu mata pelajaran ad-dirasiyah akademik atau pembelajaran fil adid di banyak minal jami'ah Islamiyah di universitas Islam. Nah, ini jadi apa namanya? Walaupun tadi memang tasawuf itu sumbernya wahyu, sumbernya dari Nabi sebagaimana fikih dan tauhid, tapi di situ ada ijtihadi, ada perkembangan sesuai dengan kebutuhan. Dan Nabi sendiri tidak membatasi agama itu kepada dirinya saja, tapi juga kepada para khalifahnya setiap zaman, kepada ulama pewaris Nabi. Itu sudah disebutkan oleh Nabi langsung, di mana Nabi mengetahui ya, bahwa perkembangan zaman itu akan semakin kompleks problematika, maka tidak mencukupkan hanya kepada sunnahnya, tapi juga ada fa'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dalam hadis yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Jadi di situ ada sunnah yang baik yang dilakukan bukan oleh nabi, juga bukan para khalifah, tapi oleh orang-orang soleh, gitu kan. Termasuk Nabi bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Sehingga di sini jangan sampai karena tasawuf itu wilayah pribadi sehingga belum tentu cocok gitu dengan bertarekat. Enggak. Semua ajaran Islam itu tidak dibatasi oleh individu seseorang, tapi seluruh ajaran Islam baik dalam tauhid, fikih dan tasawuf itu cocok bagi semua orang. Walaupun nanti dalam prakteknya ada manhaj, ada mazhab yang berbeda, itu adalah dipengaruhi oleh situasi kondisi pada zamannya dari ulama tersebut, dari mazhab tersebut. Sehingga tetap dalam melaksanakannya akan selalu solihun likuli zaman, akan selalu cocok dengan setiap zamannya. Itulah fungsi ulama, fungsi mursyid yang mengijtihadi ilmu tauhid, fikih maupun tasawuf. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus ikuti dengan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.